Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Kali ini saya masih akan tetap menyajikan terkait dengan Rasman si tuyul jumbo yang lagi viral di medsos, bahkan sampai ke luar negeri ya, viralnya si Rasman ini. Bagaimana kita melihat netizen Indonesia membuat sebuah parodi yang sangat-sangat lucu ya. Tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Siapkan hati dan pikiran Anda untuk menyimak video ini. Ini parah nih. Ini parah nih. Botak. Botak. Sebutlah Rasman. Botak gundul bau. Ah, baru keren. Botak gundul bau. Botak gundul bau. Botak gundul bau. Sayang adalah kamu. Osaka mandi karena kamu udah botak gundul Bau lagi otak. sayang mandi sayang. Kita dengar kata kasusnya wajah bang saya bang, netizen ribut Ini paling kreatif. dibilang meninggal dunia bang. Ini netizen yang harus Isi di samping. yang banyak Habis lu. Asik. Ha, ha, Goyang dong. goyang. saya diancam bang. Saya diancam saya diteror oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke apa Mampus lu. kita dengar kata kasusnya wajah bang, netizen ribut masa Rasman dibilang meninggal dunia bang. Ini netizen yang harus kita dengar. Musik. Musik. Asik. Asik. Ah, Ha, goyang dong. goyang. Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita kenal. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan muka saya diganti dengan muka kodok. Astaga, naga. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Wow. Apa ini? Bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, kurang sopan, tidak sopan di media sosial, dan itu termasuk yang buruk di Asia. Nah, saya tidak menuduh, tapi itu data. Kita lihat aja. Saya kira begitu, cukup ya. Saya mau jalan nih. Apakah tuduhan dari si tuyul jumbo ini benar? Bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling, ya boleh dikatakan biadab lah. Tidak baik menurut si Rasman. Ya enggak lah, kalau menurut saya enggak. Mungkin yang tidak baik itu otaknya si Rasman. Itu yang perlu diperbaiki supaya dia bisa berpikir secara jernih. Setuju nggak teman-teman? Kadernya nggak ngerti dia. Bang botak. Botak. Kan saya punya botak. Peradilan dengan tidak masuk pengadilan, litigasi non litigasi, advisor jubir. Ya kalau ngerti saya kayak nanya botak. Kau dokter cadel, ya Botak. ya. Botak. Bang botak. Bang botak. Terakhir ya. Di sosial media apa namanya universitas yang tadi. Hanya si Denis yang berani
ngatain si Rasman ini botak. Botak. Menurut teman-teman, apakah si Rasman ini layak diberikan julukan sebagai si botak tuyul jumbo? Bahkan ada yang bilang begini teman-teman, kalau tuyul zaman dulu ya, itu pintar nyari duit. Ya, tuyul zaman dulu itu badannya kecil. Tetapi tuyul zaman sekarang sudah obesitas, terus pemalas. Dia bukannya suka nyari duit, malah tuyul zaman sekarang suka sekali cari masalah. Yaitu si tuyul jumbo yang saya maksudkan. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Wow. Ini netizen yang harus kita kenal. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Kita Oh, orang saya intelek. muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Buset. Apa ini? Soal Rasman Nasution, Kenapa, Bang? netizen Indonesia ini ibarat anak kecil yang dilarang makan permen. Bukannya berhenti, malah diborong sama warung-warungnya. Belum juga selesai polisi membaca laporannya Rasman soal netizen. Sekarang muncul lagi video baru. Bukan cuma ucapan turut berduka cita. Tapi- Sekarang malah muncul fotonya Bang Rasman itu di buku tahlilan, di buku yasinan. Astagfirullahaladzim. Aduh, netizen. Lu nggak ada takut-takutnya apa? Itu udah ada contoh 4 orang udah dilaporin. Lu lagi malah bikin. Gimana sih lu? Bikin gua ketawa aja lu. Tapi gak akan gue sepil fotonya yang mana. Biar lu cari sendiri aja Iya dah. dong. Ntar gue dilaporin lagi. Takut. Udah, gue mencari lagi video yang lain. Siapa tahu ada yang lebih lucu, ya kan? Lumayan, hiburan gratis. Lumayan, hiburan gratis. Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah kodok, Polri ya? salah semua. Ini netizen Padahal dia bagian kurang terpenting ajar dari Polri banget. itu. Kenapa sih begitu, Pak? Tolonglah Pak, jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan yang Polri diginikan, masa Bapak enggak sih? Oh, kita tidak mendukung penegakan hukum, pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Pantas. Muhammad Kahfi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law, yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang, tapi kan tetap dalam frame bahwa praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Tidak bilang ini saya keyakinan saya, orang buktinya begini, ini begini, ini begini, nanti Kau akan bilang begini. begitu Nah, apa? jangan gitu. Bodoh. Apalagi Anda berasal dari institusi itu. Kan tidak elok gitu dipandang orang. Nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu. Padahal Anda besar dari situ. Saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan. Saya dengar ya. Kurang elok lah Bapak. Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Tapi, Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan ya saya benar aja. bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Saya mau lihat seberapa besar gejolak dari masyarakat Indonesia. Giliran netizen membuli Anda, membuat wajah Anda mirip kodok, mirip dengan monyet. Ya, pada intinya mirip binatang lah.
Anda kemudian tidak terima. Anda kemudian mengatakan bahwa saya ini diancam. Diancam oleh siapa? Diancam oleh netizen. Astaga naga. Seorang tuyul jumbo yang katanya punya intelektual tinggi, kok takut ya sama ancaman netizen? Gitu aja kok repot. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Apa ini? Kira-kira yang salah siapa? Netizen atau si Rasman? 2016, 2015, Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia memastikan kalau Setiap Peles tidak benar menggunakan tato 2016? Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. Saya rasa dengan ucapan Anda ini, saat ini Anda sudah mempertontonkan kualitas Anda. Dan saat ini mungkin banyak netizen yang malah menganggap statement Anda ini adalah statement yang paling gokil dan lucu. Bukan gokil tapi goblok. Kasus Vina sampai ke tato. Hubungannya apa? Dan apa alasannya polisi menangkap si Peggy akibat si Peggy misalnya berbohong masalah tato, masalah pembuatan tato? Apakah itu penyebabnya si Peggy harus ditangkap lagi? Si Peggy lupa pembuatan tatonya, tidak sesuai dengan fakta yang Anda sebutkan. Itukah kualitas Anda yang katanya adalah praktisi hukum yang paling top? Katanya. Kalau memang Anda masih yakin Peggy ini adalah otak pelaku, buktikan itu dengan alat bukti yang sesuai dan cocok untuk kasus Vina. Misalnya tes DNA-nya, ataupun ada sidik jarinya, atau apalah itu. Yang penting sesuai dengan kasus ini, bukan tato. Tujuan Anda kesini kan untuk mendompleng, supaya Anda diakui sebagai praktisi hukum yang top. Tapi setidaknya pakai logika lah. Pakai akal sehat. Anda dengan enteng tadi mengatakan tangkap kembali si Peggy. Hanya masalah Peggy salah ataupun berbohong masalah pembuatan tato yang tidak sesuai dengan fakta Anda. Besok-besok Anda ungkit lagi masalah celana si Peggy. Tahun pembuatannya, buatan dari mana? Italia kah? Atau Indonesia kah? Ya, ini memang lucu ya. Sebenarnya terkait dengan tato bintang ini kan, itu kan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi palsu kan? Bukan dasar siapa, itu yang mendasari si tuyul jumbo ini ngebet sekali bahwa seolah-olah si Peggy ini adalah pelakunya. Saya diancam, Pak. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Ini kayaknya urat sarafnya si Rasman ini lagi keselek ya. Lehernya tegang nih, terlalu banyak mikirin netizen yang olok-olok dia, yang membunuh dia. Seiring perkembangan zaman ya, kalau zaman dulu ya, tuyul itu bogel, kecil, botak ya. Sekarang Pinter cari duit. Kalau zaman sekarang ya, tuyul, bengkak, obesitas, tuyul obesitas. lehernya hilang. Aduh, tantrum. Ya, bukan pinter nyari duit, pinternya nyari masalah. Yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia memastikan kalau Setiap Peles
tidak benar menggunakan tahun 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Lawyernya Peggy Setiawan, bahkan saya komunikasi dengan kami berdua berkomunikasi. Saya bilang bahkan di grup Rapid saya kasih tahu, kalau saya yang ada tadi malam, saya akan stop itu acara. Kalau dipaksa, saya panggil aja Peggy kita keluar. Itu apa-apaan itu? Rasman mencecar dia. Itu kan Rasman bukan lagi lawan kecil. kamu. Anak sekecil itu anak nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kamu seperti polisi, emang Rasman kamu penyidik? Masa-masanya desak-desak orang seperti begitu. Lalu Aiman juga seperti itu. Harusnya jangan, harus dibatasi. Ya, kalau saya tadi malam saya nggak izinkan. Kalau saya yang berposisi sebagai Peggy diperlakukan seperti itu, saya akan cari mic atau apapun yang ada di situ, saya ketok kepala botaknya si tuyul jumbo itu, biar dia rasa. Kemudian mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi TV-TV nasional ya. Jangan lagi mengundang orang-orang seperti ini. Sangat tidak elok untuk ditonton, sangat tidak etis untuk ditonton ya. Undanglah narasumber-narasumber yang setidaknya keterangan atau pernyataan mereka itu bisa menambah wawasan bagi orang atau kita yang menonton berita itu. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan aksi kocak dari netizen-netizen Indonesia yang kembali membuat si tuyul jumbo ini stres dan kesal? Silahkan menulisnya di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua.